Halo, salam jumpa dan salam Salam pemenang. pemenang. Ya, kali ini senang sekali saya ingin belajar banyak dari seorang tokoh yang luar biasa. Beliau ini eh, mantan militeri. Waduh, lihat dong. Masih kelihatan tegap ya. Bang Irwan. Apa Makasih, kabar? sehat-sehat Mbak Risa. Luar biasa. Iya. Bang Irwan ini selain dulu militer juga sekarang ini banyak memberikan pelatihan-pelatihan atau pengembangan-pengembangan terkait dengan psikologi, Yes, gitu khususnya ya. mental pemenang. Khususnya mental pemenang. Waduh, menarik sekali ini ya. Hmm. Yang dimaksud mental pemenang itu apa ya, Bang Irwan ya? Eh, saya mesti awali gitu ya, Ya. karena tadi yang diceritakan Mbak Risa kan memang saya punya background di militer gitu ya, dan militernya juga tidak sengaja itu ya. Jadi saya tamat dari sarjana, dapat surat cinta dari negara, dia suruh pilih mau jadi tentara atau penjara gitu Dan kan. akhirnya Ya akhirnya menjawab saya surat cinta ya itu. saya jawab ya, karena saya yakin ini ada skenario besar, jadi saya ikuti. Saya masuk tentara dan akhirnya sampai pensiun dah. Dan saya udah pensiun 4 kali nih Mbak. Jadi Pensiun 4 pensiun dari kali. Angkatan Darat, Iya, pensiun dari LPTUI, iya. pensiun dari Satgas Covid, pensiun dari KONI gitu. Waduh, luar Jadi biasa pensiunan, sekali. jadi tentaranya tentu pensiunan gitu ya Pak. Nah, dari itu semua pengalaman itu saya dari tahun 2017 tuh. 2017 saya mencoba menuliskan tentang mental pemenang ini gitu ya. Karena memang saya yakin semua orang itu kan di create atau diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sebagai pemenang. Ada yang mengatakan sebagai pemimpin, ada yang mengatakan sebagai khalifah gitu. Tapi semuanya juga adalah suatu pemenang sesuai dengan talent ya, bakat-bakat yang diberikan Bakat-bakat. kepada dia Iya. gitu. Makanya sebetulnya aslinya sih judulnya itu Adversary Mental Profile. Kok adversary, tahu dong ya apa adversary itu kan kayak enemy gitu ya. Enemy kayak musuh, Musuh. musuh ya. Jadi manusia itu dikasih bakat nih sama Yang Maha Heeh. Kuasa, dikasih bakat masing-masing. Iya. Tugas kita itu memang mencari bakat kita itu apa sih? Mencari tahu kelebihan di dalam diri Kelebihan kita. potensi-potensi Iya, kita itu apa potensi, gitu, dan heeh. kita harus kembangkan kan. Iya, dan untuk Nah, dikembangkan, nah betul. setelah itu pada saat kita mengembangkan itu Ya. kita akan dikasih adversary. Hmm, Kita akan dikasih tantangan, ya tantangan, macam-macam challenge, ujian kayak ya. gitu ya. Ya kok di Amerika kan ada istilah VUCA itu ya, fatality, uncertainty gitu Iya. ya, complexity dan ambiguous. Itu kan dunia itu seperti itu. Iya. Itulah enemy yang harus kita hadapi gitu ya. Oke. Ada juga enemy yang datang dari dalam diri kita sendiri ya. Iya. Misalnya bangun tidur, makanya background itu kita tampilkan itu kenapa sih? Itu pagi hari, Matahari bersinar. yes kita sambut itu kan, Iya, bagi kita saya. semangat pagi ya. Iya, semangat paginya dan harus daki bukit lagi. Waduh, jadi Kan padahalnya enaknya kan selimutan kita tuh iya, gitu ya. males-malesan ya. Nah, ini dia kalau memang kita mau menjadi pemenang itu harus Harus berani, seperti itu berani. Dan bisa melewati tantangan itu gitu ya. betul, enemy itu itu. Nah, setelah itu saya coba cari referensi dan saya tuliskan buku di 2017, cetakan di UI dan 2019 dicetakan Gramedia, Miliklah Mental Pemenang gitu. Hmm, Nah, saya nemukan 3 aspek besarnya gitu ya. ya, Jadi orang itu mesti punya mental toughness ya, mesti punya ketangguhan ya. tangguh. Ibaratnya dia seorang petinju tuh mukulnya tuh kenceng gitu ya. Iya, Ibaratnya dia main tenis, ya serve-nya tuh kenceng banget gitu. iya. Tapi nggak cukup dong itu. Kalau musuhnya mukul saya gimana? Artinya Hmm, saya juga mesti punya ketahanan gitu. oke. Kita Jadi harus punya kekuatan. kekuatan, Yang pertama ketangguhan, ketangguhan, tapi juga mesti tapi juga yang kedua punya ketahanan punya gitu, ketahanan, ketahanan harus gitu. bisa bertahan. Iya, Oke. gitu ya. Ternyata tangguh tahan nggak cukup. Nggak cukup juga. Iya. Jadi harus punya yang ketiga, Yang ketiga itu yaitu fleksibilitas. Karena fleksibilitas. dunia ini begitu berubah, Hmm, begitu. Padahal kita pindah tempat aja berubah loh. Saya yang latihan gitu ya, ada yang latihan tinju tuh di Indonesia dia latihan siang. Dia tanding di iya, Amerika kan artinya dia tandingnya malam tuh. malam. Itu kan dia harus Perubahan waktu, perubahan perubahan waktu. Bagaimana dia cuaca. bisa fleksibel, bisa Iya. agile gitu Ah, dengan situasi itu gitu. jadi harus Nah, fleksibel ya. fleksibel gitu kan.
Itu yang dikembangkan, dan saya juga mengembangkan inventory-nya, ada nanti boleh Mbak Lisa kita lihat minta pemenangnya macam gimana profilnya, bagaimana Oh gitu. ketangguhannya, Ketangguhan ketahanannya. saya. Oh bisa diteliti ya Bisa, setiap orang. bisa. Oh Tinggal ada ngisi aja gitu. instrumennya. Ada instrumen pakai inventory. Oke. Kalau atlet ya mereka nggak suka berlama-lama, itu 76 item. Kalau umum itu 95 item. Saya punya bank item itu ada 190 item gitu kan. Oke, jadi siapa aja bisa ya? Bisa. Caranya ada link tertentu Ada gitu? link Ya. tertentu di website juga ada gitu kan. Dan dia, kalau itu icip-icip ya, icip-icip dia ada sedikit soal di situ, nanti dia lihat profilnya semacam apa. Oke, Gitu. iya. Nah, kemudian mengembangkan ini di YouTube ini banyak tema-tema yang akan diberikan ya kepada teman-teman yang ingin mengembangkan diri, melihat potensi diri dan bagaimana mengembangkannya. Gitu ya. Jadi banyak Bang Irwan bikin semacam modul-modul gitu ya. Ya, dibantu sama Prof Eko dan disupport sama senior-senior dan teman-teman saya, luar biasa gitu kan. Jadi memang karena sebetulnya kan ini ilmu kami juga gitu ya. Jadi psikologi itu kan mencakup behavior manusia, tapi kan sekarang orang itu banyaknya di permukaan ya, bukan di dalamannya gitu ya. Bahwa dia punya sesuatu. Sekarang kan banyak stimulus respon. Padahal kan ada U ya, ada O-nya ini seringkali tidak di ini. Nah sekarang ini salah satunya, nanti juga ada senior kayak Mbak Ati gitu ya. Tadi juga ya saya dengar kan ada teman yang membahas tentang anxiety kayak gitu, self confident kayak gitu kan. Sebetulnya itu ada masalah pendidikan dari waktu dia kecil gitu ya. Konon kalau neuroscience kan golden age itu 0 sampai 12 tahun, di mana si otaknya ini masih relatif bisa berubah dengan ini ya. Jadi penanaman nilai segala macam adab itu, habituasi itu dilakukan di situ. Gitu Mbak Lisa. Ya, menarik sekali nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pingin mengetahui ya kelebihan dari teman-teman apa sih, terus bagaimana cara mengembangkannya. Nah, ini mesti pantengin terus nih YouTube ini ya. Banyak yang support dan ada hal yang ingin saya sampaikan gitu ya Mbak. Jadi memang untuk pemenang ini setiap orang kan boleh dia punya mimpi. Dia punya mimpi, tapi mimpi itu harus dikasih tanggal Mbak. Oh gitu? Ya, supaya jadi tujuan. Kalau enggak kan dia jadi mimpi doang. Harus ditulis ya. ya. Tanggal berapa, itu jadi tujuan. Mimpi yang menjadi tujuan gitu ya. Menarik. Nah tujuan tadi kita tuliskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Itu namanya perencanaan gitu. Iya, perencanaan. Nah, perencanaan itu kita ikuti dengan aksi. Nah, itu namanya mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Iya, jadi bagus setiap orang punya mimpi, tapi ayo kita buat jadi kenyataan. Iya, gitu ya. urutannya kayak tadi itu. Gitu. Jadi kadang kebanyakan orang-orang tuh mimpi aja lo gitu kan. Bagus, orang harus punya mimpi supaya semangat hidupnya ya Bang Irwan ya. Dan yang paling penting bagaimana mewujudkan impian itu menjadi kenyataan. Nah itu tadi harus punya mental pemenang itu ya. Harus bisa mengalahkan tantangan-tantangan itu. Waduh, luar biasa. Aduh, semakin menarik ini ya. Jadi terima kasih banyak nih Bang Irwan udah mau sharing tentang bagaimana kita dikasih talenta bakat sama Tuhan untuk bisa memenangkan di dalam kehidupan kita, bisa melewati tantangan. Jadi tadi ada 3 hal yang penting, kita harus kuat, tangguh, tapi juga harus mampu bertahan, dan flexible. Yang berikut harus fleksibel. Jadi nggak mudah down ya dengan segala situasi. Kan kadang banyak sekali yang kita udah rencanakan tapi ternyata kejadiannya di luar dari rencana kita. Nah itu jadi kita harus nih kalau kayak gini harus punya plan A, plan B gitu ya. Nah itu jadi harus fleksibel. Ada lagi selain 3 hal ini Bang Irwan? Satu quote aja ya. Satu quote aja. Jadi sebenarnya saya ambil dari seorang filsuf yang Aldous Huxley gitu ya. Dia katakan dari semesta alam ini ada satu sisi yang kita bisa rubah, yang lebih bisa kita rubah,
yaitu dirimu sendiri. Mungkin bahasa aslinya apa ya? There's only one corner of the universe you can be certain of improve that your own self. Jadi kita nggak bisa berharap orang berubah. Bahkan anak Iya. kita, cucu kita susah. Ini kenapa begini? Yang kau rubah pertama dirimu sendiri gitu. Dan Wah. dari yang kecil aja habituasi gitu ya. Perbuatan kecil habituasi besar jadi kekuatan besar. Oke, Saya kira itu. iya. Jadi itu quotes-nya hari ini ya teman-teman ya. Kita jangan bermimpi untuk bisa merubah orang lain, awali dengan merubah diri kita sendiri. Yes. Luar biasa. Sampai jumpa lagi. Salam Salam pemenang. pemenang.